Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Nah, apa itu himpunan? Di dalam matematika, himpunan itu terkait dengan kumpulan. Loh, bagaimana? Apa maksudnya kumpulan yang dimaksud? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Nah, himpunan. Himpunan ini sangat erat kaitannya dengan kumpulan. Perhatikan kumpulan berikut ini. Nah, ini ada kumpulan apa? Ada kumpulan hewan-hewan yang ada di daratan ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Nah, kayak gini, ini kumpulan ikan-ikan yang ada di lautan, ya kan? Kemudian perhatikan lagi. Nah, ini kumpulan-kumpulan K-popers, K-pop itu. Kumpulan-kumpulan orang-orang yang cakep-cakep. Perhatikan lagi. Nah, ini juga K-popper, K-pop itu. Kumpulan orang-orang yang cantik-cantik. Perhatikan lagi. Nah, ini kumpulan gaming Indonesia. Atau perhatikan lagi. Nah, ini kumpulan skin Mobile Legend. Nah, pengertian himpunan dalam matematika itu seperti ini. Himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Maksudnya terdefinisi dengan jelas itu gimana? Itu maksudnya adalah jadi ada ukuran yang jelas. Nah, jadi gampangnya himpunan itu adalah sekumpulan objek yang jelas. Jelasnya itu yang dimaksud adalah harus objektif dan bukan subjektif. Supaya lebih memahaminya, kita lihat contohnya berikut ini. Nah, yang pertama, kumpulan guru-guru SMP yang bijaksana. Nah, bijaksana di sini kan ukurannya nggak jelas kan? Bijaksana itu yang bagaimana, ya kan? Jadi kan nggak pasti kan bijaksana itu yang bagaimana. Nah, berarti yang kumpulan guru-guru SMP yang bijaksana ini tidak dapat membentuk himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan bilangan genap antara 1 dan 10. Nah, kalau ini kan kita sudah bisa pasti ukurannya jelas. Bilangan genap antara 1 dan 10 itu kan berarti 2, 4, 6, 8 seperti itu kan. Berarti yang kedua ini dapat membentuk himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan bilangan prima kurang dari 20. Nah, ini kan juga pasti. Bilangan prima kurang dari 20. Bilangan prima mulainya dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, itu kan berarti bisa membentuk himpunan. Nah, kemudian ini kumpulan wali murid SMP yang sabar. Nah, kayak ini kan sabarnya kan tidak ada ukuran pasti, tidak ada ukuran pasti kesabaran manusia kan. Berarti yang sabar ini tidak dapat membentuk himpunan. Contoh lainnya perhatikan. Nah, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, bunga-bunga yang indah, kata-kata indah ini kan subjektif kan. Jadi kan kita nggak tahu indahnya itu harus bagaimana. Jadi yang ini juga tidak dapat membentuk himpunan. Nah, sedangkan ini kumpulan siswa kelas 7 SMP yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli. Nah, ini kan ukurannya jelas. Yang dilihat jelas atau tidaknya itu ukurannya ya. Jadi ukurannya dimaksud di sini kan ulang tahun pada tanggal 1 Juli kan kita bisa mendata siswa-siswa kelas 7 SMP yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli itu siapa aja. Ini berarti dapat membentuk himpunan. Yang ini kumpulan guru-guru SMP yang berusia kurang dari 40 tahun. Nah, ini kan juga jelas. Jadi yang kurang dari 40 tahun kita bisa mendatanya dan kita bisa menemukan siapa-siapa aja. Berarti ini dapat membentuk himpunan. Nah, sedangkan yang bawah ini kumpulan orang-orang yang rajin belajar. Nah, orang-orang yang rajin belajar, rajin atau malas itu kan tidak ada ukuran pastinya kan, tidak ada ya semacam ukuran pasti kamu rajinnya
berapa gitu kan nggak ada. Jadi yang ini kan subjektif. Jadi yang kumpulan orang-orang rajin belajar ini juga tidak dapat membentuk himpunan. Jadi seperti itu. Nah, simbol himpunan dalam matematika itu dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, himpunan itu adalah nama kumpulannya. Jadi himpunan itu memiliki anggota himpunan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Nah, cara penyajian anggota himpunan ini menjelaskan secara umum. Contohnya, nah, himpunan A adalah himpunan hewan darat berkaki 4. Nah, untuk menyajikan anggota himpunan dari himpunan A, jadi A-nya ini, A huruf besar ini adalah himpunan hewan darat berkaki 4. Untuk menyajikan anggota himpunannya, penulisan simbol dalam matematikanya seperti ini. Nah, jadi A-nya dulu, A huruf besar itu nama himpunannya. Ini bisa A, B, C sampai Z tapi ditulis huruf besar. Kemudian sama dengan baru dikasih kurung kurawal gitu ya. Ada kurung kurawal buka, nanti terakhir dikasih kurung kurawal tutup. Nah, yang di dalamnya ini tinggal isinya ini hewan darat berkaki 4 itu contohnya apa aja? Jadi sapi, kerbau, kambing, domba, dan harimau. Ini cuma contoh ya, hewan darat berkaki 4. Contoh lain, himpunan B adalah bilangan ganjil positif yang kurang dari 12. Nah, jadi kalau dibikin simbol matematika penulisannya menjadi seperti ini. Nah, B kan bilangan ganjil positif itu kan berarti 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Pakai kurung kurawal gini ya, pakai sama dengan ya. B-nya huruf besar sama dengan kurung kurawal. Seperti itu. Contoh lain. Nah, himpunan P adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Nah, kan berarti kan kalau dibikin penyajian dalam matematika seperti ini, P sama dengan kurung kurawal buka, terus dipakai kurung kurawal tutup, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian contoh lainnya. Nah, himpunan Hi adalah bilangan asli kurang dari 5. Jika ditulis anggota himpunannya, maka bilangan asli itu kan mulainya dari angka 1, berarti 1, 2, 3, 4. Hi sama dengan kurung kurawal buka 1,2,3,4 terus kurung kurawal tutup. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai himpunan. Pada dasarnya, himpunan adalah suatu sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.